Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hiban? Semoga hari ini masih semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sains untuk kelas 5. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, silahkan buka buku halaman 123 tentang magnet. Nah, yang pertama harus Iban ketahui, magnet itu apa? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa istilah magnet itu berasal dari kata magnesia. Nah, magnesia adalah nama sebuah daerah di Yunani. Dahulu di tempat orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik besi, batu itu kemudian diberi nama magnet. Batu itu tergolong dari magnet alam. Setelah manusia makin menguasai teknologi, dibuatlah yang namanya magnet buatan. Jadi ternyata magnet itu ada yang magnet alami, dari alam, memang magnet alam, ada yang magnet buatan. Kalau magnet alam artinya itu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan magnet buatan adalah yang dibuat oleh manusia. Nah, Anda tahu ya. Jadi ternyata magnet itu adalah sebuah batu yang mampu menarik besi ya. Nah, dan istilahnya itu berasal dari magnesia, yaitu sebuah daerah di Yunani karena ditemukannya di daerah magnesia. Paham ya? Nah, kemudian sifat-sifat magnet. Nah, ada beberapa sifat-sifat magnet. Yang pertama sudah jelas, dia akan menarik benda-benda tertentu. Nah, apa saja benda-benda yang bisa ditarik? Nah, untuk itu sebenarnya ini ada percobaan. Sebuah magnet, jarum pentul, paku, klip kertas, kunci, potongan kertas, karet penghapus, pensil, uang logam, batu kerikil, dan kantong. Secara kerjanya sebenarnya letakkan semua benda di atas meja, beri jarak antar benda tersebut di atas meja. Kemudian dekatkan magnet ke satu persatu, amati apa yang terjadi. Catatlah hasil dalam tabel di bawah, setelah itu letakkan kembali ke tempatnya. Lakukan juga pada benda-benda yang lain. Nah, karena Miss tidak punya magnet, jika Hiban punya magnet, Hiban bisa melakukan kegiatan ini. Tapi Miss, kebetulan kita di rumah, kita juga lagi lockdown, jadi Miss tidak bisa mencari bahan magnet itu. Tapi kalau Hiban punya di rumah, Hiban boleh melakukan penelitian tentang benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Paham ya? Nah, oke. Next. Kira-kira benda apa saja ya? Ini Miss kasih tahu karena kita nggak punya magnet. Tapi nanti kalau ada, Hiban boleh menguji coba sendiri supaya Hiban yakin benar nggak ya kata-kata Miss, seperti itu ya. Nah, dari magnet sendiri, ketika kita mendekatkan dengan jarum pentul, dia akan mendekat. Begitu juga dengan paku kecil, klip kertas, kunci, uang logam. Uang logam misangsi nanti boleh coba. Nah, kenapa? Karena benda-benda yang disebutkan tadi adalah benda-benda yang terbuat dari bahan besi, seperti itu. Jadi magnet itu sudah jelas menarik besi. Nanti boleh Hiban coba sendiri ya. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari bahan logam tertentu, yaitu besi, nikel, dan kobalt. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Ingat ya, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda magnetis. Apa itu benda magnetis, Hiban? Benda magnetis adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, kalau
benda apa saja Hiban yang bisa ditarik oleh magnet? Yaitu dari bahan logam seperti besi, nikel, dan kobalt. Nah, kemudian benda lain tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu dari bahan di atas. Jadi kayak seperti apa tadi? Potongan kertas tidak mengandung logam ya. Batu kerikil juga enggak, karet penghapus juga enggak, kantong plastik juga tidak. Nah, jadi kenapa mereka tidak bisa ditarik oleh magnet? Karena memang dia tidak mengandung yang namanya bahan dari logam seperti besi, nikel, dan kobalt. Berarti kalau penghapus itu namanya non-magnetis. Kalau paku namanya benda magnetis karena bisa ditarik. Nah, lihat ini rangkumannya. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt. Dan kemudian benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Benda yang tidak dapat ditarik disebut benda non-magnetis. Baik ya. Next. Kalau tadi yang pertama dikatakan adalah sifat-sifat benda adalah magnet menarik benda-benda tertentu. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Nah, jika kamu mendekatkan magnet hingga langsung menyentuh benda magnetis akan menempel pada magnet, sudah jelas. Bagaimana jika di antara magnet dan benda magnetis diberi penghalang? Apakah magnet tetap menariknya? Nah, seberapa tebal penghalang harus dibuat sehingga magnet tak mampu menarik benda magnetis lagi? Nah, sebenarnya juga ada uji cobanya. Caranya pakai sebuah magnet, klip kertas dan besi, selembar karton, selembar plastik mika, selembar kardus, dan beberapa buku tulis. Nah, jadi nanti percobaannya ini Hiban bisa lakukan sendiri nanti ketika ada magnet ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga sifatnya adalah kita baca dulu rangkuman ini. Gaya magnet dapat menembus benda magnetis. Kekuatan gaya tarik menarik magnet dipengaruhi oleh yang pertama, ketebalan benda yang menjadi penghalang antara magnet dengan benda non-magnetis. Artinya jika terlalu tebal dia juga tidak bisa, tapi jika tidak terlalu tebal dia insya Allah masih bisa ditarik oleh magnet. Nah, yang kedua, jarak magnet dengan benda magnetis. Nah, jika jarak benda segini masih bisa ditarik. Tapi jika dari ujung sini mungkin sampai ujung sana mungkin itu kalau terlalu jauh juga tidak bisa dijangkau oleh si magnet. Jadi tidak tertarik juga seperti itu ya. Nah, kemudian sifat yang ketiga itu magnet memiliki kutub. Ada lagi kegiatannya. Lagi-lagi kita tidak punya magnet. Ini efek dari lockdown. Nah, alat magnet batang, beberapa klip dari besi. Kemudian cara kerjanya, letakkan magnet batang di atas meja datar, kemudian taburkan beberapa klip di atas magnet batang. Yang pertanyaannya, apakah klip menempel di seluruh sisi magnet batang? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, dia jadinya nanti dia akan menempel ya. Nah, kekuatan gaya tarik menarik tidaklah merata di seluruh sisi atau bagian. Nah, gaya magnet terkuat berada di kedua kutub. Pada magnet batang, kutub-kutubnya berada di ujung magnet. Jadi kalau ada magnetnya seperti ini, gambar ya. Sebentar. Jika ada magnet seperti ini, nah ini adalah kutubnya itu berada di ujung sini dan ujung sini. Nah, jadi bagian terkuat dari magnet adalah kutub sini dan kutub ini. Nah, benda tersebut cenderung segera ditarik ke kutub-kutub tersebut. Nah, ke kutub ini tadi ya. Jika ada di sini ada jarum. Nah, nanti akhirnya jarum itu akan menempel lebih kuat itu di bagian sini. Karena sisi terkuat dari sebuah magnet itu adalah di kedua kutub ini. Nah, paham ya Hiban ya?
Nah, kita baca gaya tarik menarik magnet paling kuat terletak di bagian kutubnya, sementara kutubnya itu berada di ujung dari sebuah magnet. Oke ya, paham? Magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Berarti kalau di sini kutub utara, sini kutub selatan. Nah, sudah untuk menentukan. Nah, jika magnet dapat bergerak bebas, ada satu kutub yang menuju ke arah utara, dengan kutub itu dinamakan kutub utara magnet. Biasanya diberi warna merah dan huruf N, north. North itu bahasa Inggris ya, artinya utara. Nah, kutub satu lagi yang menunjukkan ke arah selatan disebut kutub selatan magnet. Biasanya diberi warna biru dan huruf S atau south. South itu south itu selatan ya. Nah, sifat inilah yang memiliki prinsip dari dasar kompas. Kompas itu apa ya, Miss? Kompas itu adalah alat yang berfungsi untuk menunjukkan arah. Lihat nggak kalau di hutan ada nggak tahu lagi kemana, nanti kita ada benda yang ada north, west, south, gitu ya. Ada penunjuk arahnya. Nah, itu namanya kompas. Jadi dia untuk menunjukkan arah, mana arah selatan, mana arah utara, mana arah timur, mana arah barat, seperti itu ya. Nah, yang menyesuaikan pada kompas itu ada yang namanya jarum utama. Nah, jarum utamanya itu akan menyesuaikan posisi dengan medan magnet bumi dengan menggunakan patokan jarum kompas. Oke, kemudian kita lanjut kepada kegunaan magnet. Nah, jadi magnet ini sendiri mempunyai banyak kegunaan. Magnet digunakan dalam berbagai macam alat yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dinamo. Nah, dinamo. Lemari es, kulkas ya, pengunci kotak pensil. Ada kan yang ketip. Nah, kalau kita tutup atau tas, kalau tas ada juga ya yang menempel itu. Dan kemudian kompas. Nah, mengapa gunting jahit mengandung magnet? Nah, gunting jahit juga mengandung magnet ya. Gunting jahit dapat menarik jarum-jarum yang berceceran. Dengan demikian, jika ada jarum yang jatuh, jarum itu mudah ditemukan dan ditarik oleh gunting jahit. Seperti itu ya, Hiban. Kemudian, yang ketiga ada membuat magnet. Nah, selain magnet alam, ada juga magnet buatan. Seperti tadi kita udah bahas di pertama ya, ada magnet alam yaitu ciptaan Allah dan ada magnet buatan. Nah, magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dari besi atau baja. Nah, magnet buatan digunakan untuk banyak kebutuhan. Untuk apa ya contohnya? Banyak lah, tapi bentuknya itu macam-macam. Ada yang bentuk batang, ada yang bentuk jarum, ada yang bentuk tabung, ada yang bentuk huruf U, dan ada yang berbentuk ladam, kayak tapal kuda. Nah, ini contoh-contoh yang dibuat oleh manusia. Kemudian logam yang baik yang digunakan untuk membuat magnet itu ya pasti besi dan baja ya. Dan besi dan baja juga dapat dibuat menjadi magnet karena besi dan baja merupakan benda yang ditarik kuat oleh magnet. Sebaliknya, aluminium dan tembaga sulit dibuat menjadi magnet karena aluminium dan baja merupakan benda yang ditolak oleh magnet. Artinya dia lemah untuk ditarik oleh magnet. Bukan ini ya. Nah, kemudian apa perbedaan pembuatan magnet dari besi dengan pembuatan magnet dari baja? Nah, kalau bedanya itu besi lebih mudah dibuat menjadi magnet dibandingkan dengan baja. Kan tapi kemagnetan besi lebih cepat hilang, sedangkan kemagnetan baja lebih tahan lama. Artinya walaupun dia lebih susah, tapi dia lebih tahan lama. Kalau si besi mudah dibuat, tapi dayanya juga lebih cepat menghilang. Karena yang namanya buatan manusia itu tidak ada yang abadi. Nah, ada beberapa cara untuk membuat magnet. Yang pertama itu dengan cara induksi. Nah,
Untuk mengetahui cara pembuatan magnet dengan induksi, perlu dilakukan hal ini. Lagi-lagi kita tidak punya magnet, kita lewatkan dulu ya. Nah, kemudian ada cara mengalirkan alur listrik. Oh, sebelumnya ini ya. Nah, kemudian yang kedua caranya itu, yang pertama tadi dengan cara induksi, yang kedua dengan cara menggosok. Nah, lagi-lagi ada percobaannya. Kalau Hiban punya, silahkan lakukan percobaannya ya Hiban. Kemudian dengan cara mengalirkan arus listrik juga ada percobaannya. Nah, magnet dapat dibuat dengan cara induksi, menggosok, dan dengan cara mengalirkan arus listrik. Nah, seperti itu. Kalau magnet yang terjadi karena dialiri arus listrik disebut apa? Ayo. Ya, ada elektromagnet atau elektromagnetik ya. Oke. Nah, sekarang kita libatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja penggunaan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tadi kita udah bahas ya, elektromagnet adalah magnet yang dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik pada kumparan yang dililitkan ke sebuah besi. Nah, medan magnet akan timbul jika arus listrik dialirkan ke kumparan tersebut. Sebaliknya, jika arus listrik itu diputus, maka medan magnet akan menghilang. Jadi hati-hati ya. Nah, contoh alat yang digunakan untuk elektromagnetit adalah bel listrik, telepon, generator, dan alat pengangkut medis. Nah, ternyata memang ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada lagi di bagian alat pengangkut nih, seperti ini. Nah, di bagian dalam alat pengangkut magnetis terdapat kumparan konduktor listrik yang terbuat dari aluminium atau tembaga. Alat pengangkut magnetis kemudian dihubungkan dengan kabel listrik. Kemudian alat pengangkut magnetis digunakan juga untuk mengangkut sampah-sampah logam seperti arus listrik dialirkan. Ketika arus listrik dialirkan melalui kabel, alat pengangkut akan berubah menjadi elektromagnet dan mengangkat sampah-sampah logam. Karena dia magnet, dia mengangkatnya yang logam-logam. Nah, kemudian sampah dipindahkan ke tempat tertentu. Nah, ini contohnya. Oke. Kalau sudah, silakan isi yang poin B saja. Nah, poin ABC-nya tidak usah, poin B saja sampai nomor 15 ya. Nah, jadi Miss sudah isi, jadi makanya tidak Miss lihatkan. Baik ya, cukup mengerti ya Hiban. Nah, silahkan isi yang poin B saja, poin A dan poin A dan poin 3 tidak usah. Paham ya Hiban? Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.